Hai sahabat Nasiah, jumpa lagi bersama kita di Bina Bincang NA. Masih bersama kita berdua di sini dengan saya Sigi Virgo dan dengan Yunda Umi Latifah. Seperti halnya dengan Kartini, Nyai Walidah ataupun tokoh-tokoh pejuang perempuan Indonesia, semoga spirit dan pendirian teguh perjuangan para pejuang perempuan itu bisa menginspirasi kita untuk menjadi perempuan yang lebih baik lagi dan perempuan yang lebih bermanfaat lagi dalam kehidupan. Dari itu, dalam bincang spesial kita kali ini kita akan membahas tema mengenal fitrah perempuan dari perspektif psikologi dan agama. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat istimewa, dua perempuan tangguh, dua perempuan handal, ini ya, dua Kartini masa kini gitu. Yaitu yang pertama ada Yunda Nur Alina Saidah, beliau adalah dosen muda dan juga seorang psikolog. Kemudian di sebelahnya ada Yunda Nur Afifah, beliau adalah dosen muda juga sekaligus konselor BIKSA di PDA Kabupaten Malang. Assalamualaikum. Nah, sesuai dengan tema yaitu mengenal fitrah perempuan sesuai dengan perspektif psikologi dan juga agama gitu. Nah, di sini ada beberapa permasalahan atau pertanyaan yang seringkali ada di masyarakat. Nah, dan kita juga bingung untuk mensikapinya, biasanya seperti itu. Nah, mungkin melalui Bina kali ini kita bisa berbagi informasi, berbagi ilmu bagi sahabat Nasiah semuanya yang mungkin nanti bisa memberikan manfaat untuk kedepannya gitu. Untuk pertanyaan yang pertama ini Yunda ya, yang sering dipertanyakan di masyarakat atau sebelumnya mungkin kita ingin mengenal perempuan lebih dalam. Apa sih sebenarnya definisi perempuan itu? Kalau menurut perspektif psikologi dulu mungkin. Oke. Kalau dalam psikologi sebenarnya perempuan ini masuk di, kita kalau bicara ini antara seks ataupun gender gitu ya. Nah, kalau gender ini kan ada yang namanya female, ada yang male gitu. Sedangkan seks itu kan berarti dia wanita atau pria. Nah, kalau ngomongin gender ini sebenarnya semuanya, kalau ada laki-laki yang tapi dia bersikap seperti perempuan, bisa kita katakan dia ini juga female gender. Nah, tapi kalau seandainya the real arti dari perempuan secara seksual, ya perempuan itu adalah seorang yang wanita yang memiliki karakteristik keibuan di dalamnya ya. Karena kita bicara perempuan dalam artian perempuan di sini kan secara usia dia dewasa ya. Kita tidak ngomongin berarti girl atau anak perempuan ya. Kalau perempuan berarti dia berusia di atas 20 tahun, yang mana secara karakteristik diharapkan dari sosok perempuan ini ada sisi keibuannya, dia lebih berperasaan dan cenderung ada sensitif gitu, tapi dia juga peka. Nah, ini biasanya karakteristik yang lekat pada diri seorang perempuan. Kalau secara makna sih kurang lebihnya seperti itu gitu ya, arti dari perempuan. Itu perspektif perempuan menurut Psikologi ya. Menurut agama bagaimana Yunda? Ini pasti banyak juga karena memang kita berusaha mengcompare menurut psikologi dan juga perspektif agama gitu. Ya, sebetulnya kalau tadi dijelaskan bahwasanya dari pandangan psikologi ya terkait seks dan gender dalam ajaran Islam sendiri, sebenarnya kalau yang dimaksud perempuan itu kalau di dalam Al-Quran itu ada 3 istilah. Yang pertama kalau sebutan perempuan itu dengan kata mar'ah atau imro'ah. Mar'ah atau imro'ah di sini dijelaskan dalam surat Al-Qasas, salah satunya melalui kisah dari Ibunda Sarah yang sebagai istri dari Nabi Ibrahim yang pada saat itu menginginkan seorang anak. Di sana memakai kata mar'ah, berarti mar'ah di sini adalah sebagai istri, wanita sebagai istri.
Wanita yang kedua dijelaskan dia disebut dengan untha. Untha ini bermakna peran. Mohon maaf, untha di sini dari segi karakteristik, atau kalau melihat seorang perempuan berbeda dengan seorang laki-laki itu dari mananya. Misalnya dari karakteristik fisiologis atau biologis. Kalau perempuan itu bisa hamil, kalau laki-laki tidak. Misalnya kalau dari segi fisik itu perempuan jelas berbeda dengan laki-laki karena memang Allah buat berbeda. Yang ketiga itu perempuan biasa disebut dengan yang paling banyak ya, ini An-Nisa. An-Nisa ini kenapa ada sebutan An-Nisa, dijelaskan dari segi bahasa bahwasanya An-Nisa itu berkaitan dengan peran hak seorang wanita dalam keluarga, dalam sosial, dalam masyarakat itu ada yang namanya bisa disebut dengan An-Nisa. Jadi di dalam Islam sendiri ada untha, nisa, dan mar'ah sesuai dengan pembagiannya masing-masing. Dan berikut mengenai karakteristiknya hampir sama dengan perspektif psikologis, bahwasanya Islam sendiri memang mengenal wanita itu dengan banyak karakteristik yang memang kenapa wanita atau seorang ibu itu disebut dengan al-um, karena dia sebuah pusat sehingga dia mampu mengandung dan melahirkan beragam sesuai dengan kondisi pusatnya ini. Makanya seringkali ketika ada kiasan bahwasanya baiknya suatu negara itu tergantung dari perempuannya, memang itu betul, karena perempuan sendiri ini sebagai penentu dari generasi setelahnya, seperti itu. Jadi banyak definisi perempuan, baik tadi secara agama gitu, ternyata ada 3 tadi ya, Yunda ya, ada 3. Kemudian dari psikologi sendiri juga mempunyai makna yang hampir sama sebenarnya ya, hampir sama. Ketika ditarik garis besarnya itu hampir sama, seperti itu. Oke, kemudian bagaimana cara seorang perempuan untuk mampu mengenali kodrat dirinya sendiri. Jadi kita kan sebagai perempuan semuanya di sini kan, Yunda. Jadi bagaimana sih kita itu mampu untuk mengenali diri kita atau mampu mengenali kodrat kita sebagai perempuan seperti itu? Karena terkadang kita masih bingung tentang identitas atau jati diri kita sebagai perempuan. Mungkin dari Yunda Alin dulu. Jadi kalau untuk mengetahui kodrat gitu ya, kodrat kita sebagai wanita, kalau ini kita ngomongin mungkin bagaimana perkembangan seseorang dari dia kecil ya. Karena krisis identitas itu terjadi, itu berdasarkan ada kesalahan selama proses perkembangan atau proses belajar dia seumur hidup. Jadi dari kecil itu kita harus bisa menanamkan bahwasannya, oh kodratmu itu adalah seperti ini, kamu adalah seorang wanita, maka kamu seharusnya berperilaku seperti ini. Kamu adalah seorang pria, maka yang kamu lakukan adalah hal-hal yang seperti ini. Ini adalah kodratmu sebagai laki-laki, ini adalah kodratmu sebagai perempuan. Kadang kita lupa untuk menanamkan hal-hal atau kodrat yang berhubungan dengan kodrat-kodrat seseorang ini, sebenarnya ini bisa kita ajarkan dari kecil. Kalau dari beberapa teori itu mereka menyampaikan bahwasannya anak-anak di usia di batita gitu ya, sampai usia 5 tahun itu waktu yang tepat untuk kita menjelaskan bagaimana yang namanya peran-peran seksual masing-masing gitu, itu nggak masalah gitu. Jadi itu bisa ditanamkan dari sejak dini lah, hal-hal seperti itu untuk mereka mengetahui kodratnya seperti apa. Nah ini akhirnya tertanam dari kecil dan itu berefek gitu sampai besar. Tapi kadang kalau kita ngomongin, kadang kita krisis identitas, bahkan kita nggak tahu gender kita ini cenderung kemana. Mungkin kalau secara agama kita memang nggak menerima ya, kalau ada yang penyimpangan perilaku seperti itu ya, kita memang secara agama tidak menerima. Tapi yang kita tahu saat ini bahwasannya di beberapa negara itu legal, gitu ya. Di beberapa negara itu legal, dan
Sedangkan ternyata di buku diagnosa pun kesehatan mental yang namanya LGBT udah dihapuskan untuk diagnosa saat ini. Jadi berdasarkan diagnosa dia tidak disebutkan sebagai gangguan mental gitu ya. Yang mereka krisis identitas atau mereka yang menyimpang dari kodratnya gitu. Nah, ini tidak ada beberapa hal kita mungkin tidak bisa membenarkan perilakunya, tapi ada hal yang harus kita pahami bahwasannya mereka yang sedang mengalami krisis identitas ini ada kemungkinan selama perjalanan hidupnya ada peristiwa-peristiwa traumatis yang mana itu menyebabkan akhirnya dia bergeser dari gender atau kodratnya dia gitu. Nah, tapi kalau balik lagi bagaimana kita bisa mengetahui kodrat itu, ya ini berhubungan dengan bagaimana seseorang mendidik orang yang lebih muda atau anaknya itu untuk memperkenalkan bagaimana kodratnya dia sebagai wanita ataupun sebagai seorang pria. Jadi bisa sejak dini. Menarik ini sebenarnya kalau ngobrol masalah ini gitu ya, krisis identitas. Tapi sejauh yang saya tahu ada beberapa kasus juga memang krisis identitas yang mana menjadikan misalnya seorang laki-laki akhirnya berperilaku seperti perempuan, itu memang ada faktor yang menyebabkan itu di masa kecilnya, ada faktor traumatis sendiri gitu. Memang beberapa orang yang pernah kami ketahui memang seperti itu gitu. Nah, sebentar sebelum beranjak ke Mbak Afifah gitu, hal yang seperti ini apakah bisa dikurangi atau mungkin ada treatmentnya atau mungkin bisa diobati atau istilahnya kayak treatmentnya tersendiri dari psikolog mungkin atau gimana? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah ini kan berarti kan ada penyimpangan orientasi seksual gitu ya. Nah, memang ini salah satu penyimpangan perilaku ya. Apakah ada treatmentnya? Pasti ada. Tapi treatment apapun tidak akan berefek kalau seandainya yang bersangkutan tidak ingin berubah. Itu utamanya. Balik lagi ke diri sendiri atau diri yang bersangkutan. Sebagus apapun psikiater ataupun psikolognya, sebagus apapun tenaga profesional dan treatment yang diberikan, tapi kalau yang bersangkutan masih setengah-setengah, maka kecenderungan untuk relapse atau balik lagi itu sangat besar. Ya, jadi bisa aja dia waktu lagi treatment udah putus nih sama pasangan sesama jenisnya gitu ya. Tapi ternyata nanti bisa aja dibalik lagi dan itu kasusnya sering terjadi ya, benar gitu. Jadi kalau ngomongin treatmentnya ya, kalau kita ngomongin treatment, selalu treatment kalau dari psikologi itu tergantung dari permasalahan sama tergantung dari bagaimana karakteristik perjalanan masalah dari yang bersangkutan. Jadi treatment dari setiap individu bisa jadi berbeda. Gitu. Jadi memang ada sendiri treatmentnya dan keinginan dari diri sendiri itu juga sangat penting untuk berubah gitu. Oke, baik. Sedangkan kalau dari perspektif agama tentang mengenali kodrat perempuan itu seperti apa, Bunda Afifah? Tadi sudah disampaikan kalau saya memandang ilmu psikologi itu ilmu penafsiran ya sebenarnya dari psikologi dengan ajaran Islam itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan karena memang yang menafsirkan itu banyak kepala dan banyak keahlian sehingga muncul dari psikolog, muncul dari misalnya ilmuwan yang lain yang memang itu sebenarnya muaranya juga dari ajaran kita ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau ajaran Islam sudah disampaikan mungkin sudah sangat masyhur ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah itu sebenarnya merupakan pertanda bahwasanya Allah itu ketika menciptakan hambanya itu nggak setengah-setengah. Memang sesuai dengan fitrahnya. Nggak ada ceritanya Allah itu pas waktu mau menciptakan di tengah perjalanan kayaknya aku mau menggantinya dengan
yang lain aja, jenis yang lain. Menurut saya untuk menafsirkan kullu mauludin yuladu al fitrah itu bukan hanya dari segi agamanya saja, tapi lebih pada fitrahnya, fitrah dari seorang manusia yang memang di dalam Al-Quran itu hanya ada dua saja, rijal dan nisa saja, nggak ada dua, nggak ada antara keduanya itu. Sehingga ketika Allah itu menciptakan laki-laki atau perempuan itu sudah otomatis dibekali dengan toolsnya juga yang berbeda. Hanya saja dijelaskan di situ setelahnya. Setelah itu yang bisa merubahnya siapa saja, bisa jadi orang tuanya atau lingkungannya atau kerabatnya, teman-temannya, sehingga itu yang membuat kodrat itu akhirnya bisa jadi tetap, bisa jadi semakin kuat atau bisa juga bergeser dari kodrat aslinya. Untuk masalah kodrat perempuan sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Alin, sebagaimana yang awal disampaikan bahwasanya perempuan itu terkenal dengan karakter perasa atau sensitif, bisa jadi karena memang letaknya kekuatan dari perempuan jadi situ. Kalau misalnya kita bisa membayangkan kalau bukan satu dunia ya, satu keluarga saja isinya laki-laki, gimana rumah itu? Ya. Iya, jadi memang perempuan itu dengan karakter khasnya yang sudah banyak sekali, meskipun kita tidak baca buku tapi bisa kita rasakan bagaimana perbedaan kita dengan laki-laki itu, ya memang itulah kelebihan kita. Jadi kalau misalnya mau iri yang laki-laki, aku pengen jadi perempuan aja soalnya kayaknya perempuan itu banyak pahalanya, atau perempuan pengen jadi laki-laki, sebenarnya itu hanya sekedar fata morgana ya. Hanya saja mereka itu seringkali terjebak sama, kok kayaknya kalau aku misalnya laki-laki, kok kayaknya aku kalau pakai jilbab lebih cantik kan ya, yang perempuan kayaknya kalau pakai celana pendek kok kayaknya lebih enakan misalnya. Tapi kan sebenarnya itu hanya perkiraan secara ini aja. Namun kodratnya itu sebenarnya perempuan itu ya lemah lembut, perasa, dan keibuan tadi sudah disampaikan, itu sebenarnya juga ada di dalam Islam, karena memang al-um itu dibekali dengan karakter itu tadi. Luas ya. Ya. Ini Yunda menyambung tentang perempuan itu kan lebih perasa ya, karena memang perempuan identik dengan perasaan. Lalu bagaimana menurut psikologi dan agama ketika perempuan yang identik dengan perasaan itu tadi ya, kalau laki-laki mungkin masih logis bisa, itu ketika beradaptasi dengan apa yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan apa dengan kenyataannya, itu mungkin bisa diberikan tanggapan untuk bagaimana kita mengelola perasaan itu ketika harapannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Mungkin dari Yunda Afifah dulu bisa disampaikan. Tapi harusnya ini dari psikolog ini. Mungkin cocoknya ini kayaknya. Oh ya, biar langsung nanti nyambung ya dari agama. Mungkin Yunda Alin juga bagaimana mengelola perasaan kita nih, dikit-dikit baper. Ya, dikit-dikit baper kan gitu. Betul. Kekhawatiran. Nah, betul sekali. Jadi sebenarnya ya kalau sama-sama berpikir, laki-laki dan perempuan sama-sama berpikir gitu ya. Cuma kita secara memang struktur otak aja kita udah berbeda gitu sama laki-laki gitu. Itulah mengapa ada bagian pengendali emosi perempuan dan laki-laki itu jadinya beda. Sebenarnya letaknya mungkin perbedaan salah satunya ada di sana gitu ya. Tapi sebenarnya kita sama-sama untuk ada proses berpikirnya sama. Cuma ya itu tadi karena struktur kita udah berbeda, bahkan ada dalam proses perkembangan di usia berapa bulan, kok nggak salah 18 bulan gitu. Perkembangan yang berhubungan dengan emosi pada pria itu hanya berkisar 1 bulan, pada wanita tuh sampai berbulan-bulan. Jadi ada perbedaan di situ. Tapi di sini kalau kita ngomongin
bagaimana sih kita memanage gitu ya perasaan kita yang banyak sekali itu kenyataan nggak sesuai sama ekspektasi gitu ya. Ya kecewa pasti ya, itu kecewa gitu. Wah, ya valid sekali. Nah, ini salah satu tips, mungkin kalau pernah baca buku Filosofi Teras ya, ada salah satu tips di sana, mereka mengatakan kita harus yang namanya menurunkan ekspektasi dari awal. Ya. Jadi ketika kita melakukan apapun itu, rencana apapun itu, hal apapun yang mau kita lakukan, lebih baik kita menurunkan ekspektasi. Itu yang menurut buku Filosofi Teras bisa kita lakukan. Akhirnya ketika kenyataan yang datang itu memang apa ya, kayak mengecewakan, Tidak kekecewaan sesuai. itu iya tidak sesuai, kekecewaan kita itu enggak sebegitunya gitu. Nah, tapi kalau menurut hemat saya ya, yang bisa kita lakukan itu juga selalu memikirkan resiko atau dampak terburuk dari suatu hal. Nah, ini yang akhirnya membantu kita untuk menyiapkan mental kita menghadapi hal terburuk atau kekecewaan yang akan terjadi, atau realita yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi ketika di awal kita misalnya sudah berekspektasi akan suatu hal, pengennya misalnya, wah dapet cair nih nanti berapa gitu ya, nominalnya kita udah ada ekspektasi nih bulan ini gitu. Tapi jangan lupa bahwasannya bisa aja nih terjadi pemotongan. Kita harus selalu menyertakan yang namanya faktor-faktor sisi resiko. Habis itu ada kemungkinan terburuk lah bahasanya gitu ya. Kemungkinan terburuk dari hal yang sedang kita impikan atau hal yang sedang kita ekspektasikan. Nah, kalau kita sudah memikirkan situasi terburuknya seperti apa, ini amat sangat mengurangi kekecewaan kita nantinya. Itu jadi kita nggak bisa memungkiri ya, yang namanya wanita tuh memang perasa banget ya, memang perasa banget. Kalaupun kecewa kelihatan sekali kecewanya gitu ya, marah kelihatan sekali marahnya gitu. Cuma untuk mengurangi hal-hal seperti ini, apalagi yang berhubungan dengan ekspektasi ya tadi, maka kita selalu menyertakan kemungkinan terburuk. Sama kayak kita misalnya nikah berharapnya suami seperti ini gitu ya kan. Begitu masuk rumah tangga tidak. Nah, jadi kita sebenarnya dari awal tuh harus selalu memikirkan kemungkinan terburuk. Apakah bakal suami kita ini bakal sesuai dengan ekspektasi kita, dia bakal berubah dan lain semacamnya. Nah, kalau kita sudah menyiapkan diri, kemungkinan sih enggak. Kalau enggak, aku mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa merubah karakter atau kebiasaan dia yang seperti ini. Jadi kita tuh sudah realistis lah ya. Ada realistisnya, ada memikirkan kemungkinan terburuknya, sama menurunkan ekspektasi. Itu yang mungkin bisa kita usahakan gitu ya. Tetap yang namanya kekecewaan atau sikap yang muncul dari kecewa kita itu yang memanage kita gitu ya. Jadi balik lagi, kita mungkin bisa kecewa, kita sedih, kita marah, tapi yang perlu kita ingat cukup dirasakan dalam beberapa waktu saja, jangan sampai berlarut-larut. Karena yang jelek atau yang berbahaya itu adalah ketika perasaan-perasaan negatif ini mengganggu kegiatan kita sehari-hari, yang pertama, yang kedua apalagi sampai mengganggu orang lain. Ini yang bahaya. Jadi ya yang bisa kita usahakan untuk memanage itu ya yang seperti saya jelaskan tadi gitu ya. Seperti itu yang disampaikan Bunda, berarti kita itu harus memang mental ya. Ya benar. Dewasa ini kan kita sudah menyaksikan banyak sekali ya Yunda, apalagi di media sosial, karena mungkin kekecewaan terhadap lingkungan atau kekecewaan terhadap diri sendiri, fenomena-fenomena yang sangat mengerikan kita sudah saksikan, seperti kemarin itu yang harus bunuh diri secara live dan lain sebagainya. Mental itu memang PR sekali untuk sekarang, lebih kepada kita perempuan yang cenderung ke perasaan itu. Banget. Saya mau menyimpulkan sedikit ya. Tadi karena ngomongin masalah bunuh diri gitu ya. Seperti itu. Sebenarnya kami sendiri kadang tuh
diskusi, nggak setuju bahwasannya kalau ada bunuh diri itu diviralkan. Mungkin teman-teman juga setuju dengan hal ini. Kalau kita perhatikan ya, satu aja ada kejadian bunuh diri yang viral, maka ini akan berarti itu adalah penyakit menular. Mereka yang awalnya ke-trigger untuk melakukan bunuh diri, tapi mereka tidak melakukan itu ya. Belum. Ketika melihat ada orang lain yang berhasil melakukan, maka dia akan ke-trigger untuk melakukan hal serupa. Maka silahkan perhatikan, satu kejadian aja ada bunuh diri, maka akan ada kejadian bunuh diri selanjutnya sampai itu entah kapan terpotongnya gitu. Jadi sebenarnya kalau ada hal-hal bunuh diri kayak gini, kita anggap lebih baik untuk tidak viral sih sebenarnya gitu ya. Itu sebagai tanggung jawab kita juga termasuk perempuan, kalau ada informasi-informasi terkait bunuh diri apalagi perempuan dan lain sebagainya, mending kita untuk konsumsi sendiri dan hati-hati menyampaikannya, jangan sampai diviralkan dan itu akan berakibat fatal juga kepada yang lain. Kemudian dari Yunda, gimana ya tadi mengenai perasaan untuk mengelola manajemen perasaan, kan biasanya kalau dari segi agama itu kan kita perempuan ya yang perasaan itu lebih bisa diatur, apalagi dengan laki-laki, dengan suami dan dengan lingkungan itu kan bagaimana perempuan itu bisa lebih memanage perasaannya begitu Ida. Bagaimana kalau menurut agama? Iya, yang paling penting di sini perasaannya yang harus diatur ya, bukan Ya. dihilangin ya. Karena memang Iya, karena kita untuk beragama sendiri itu ternyata memang butuh merasakan. Makanya fuada itu, hati kita itu dimintai pertanggungjawaban, karena ketika kita melaksanakan ajaran agama kita memang harus memakai hati, perasaan. Namun persoalannya di sini ketika perasaan itu tidak bisa dikendalikan oleh logika. Ya, kalau bahasa ininya psikologinya itu logika. Karena memang antara akal dengan hati nurani di sini harus berjalan seimbang, sehingga bisa melahirkan keputusan-keputusan yang realistis, yang stabil. Kalau misalnya belum menikah, pengennya itu dapat suami itu yang hafid misalnya, hafal 30 juz, tapi dianya nggak hafal misalnya. Kan nanti saya jadi makmum misalnya. Nanti kan saya dibimbing sama imam, ternyata setelah jadi suami istri malah dianya yang membimbing suaminya misalnya. Jadi kan itu yang paling penting dalam ajaran kita, harus pertama yang paling dipegang oleh setiap muslim niat ya. Sebagaimana hadis arba'in yang pertama kali adalah riwayat tentang niat, innamal a'malu binniyat. Berarti niatnya itu memang harus ditata dulu. Saya menikah dengan si fulan ini karena apa? Karena siapa? Sehingga ketika dalam perjalanannya menemui hal-hal yang diinginkan ataupun tidak diinginkan, maka dia sudah cukup tegar ketika niat saya karena Allah. Karena sejatinya kalau misalnya orang dalam rumah tangga yang kuat itu bukan yang tanpa ada masalah, tapi ketika anggota keluarganya itu mampu menghadapi masalah tersebut. Jadi memang yang paling penting itu adalah pertama niat. Yang kedua itu harus memang bisa memahami dan jangan merasa paling benar. Kalau misalnya ekspektasi saya misalnya ketika berkunjung ke suatu tempat, ini adalah tempat nanti pas waktu saya di sana itu saya pasti menemui hal-hal yang indah, ternyata sampai sana ekspektasi saya tidak sesuai ya, sehingga itu yang perlu ditekankan, jangan sampai fitrahnya kita itu yang pertama niat, yang kedua jangan sampai merasa paling benar, yang paling tahu segalanya. Biasanya perempuan itu kan karena memang kelebihannya itu perasa ya, itu jadi seolah-olah semuanya itu diatur, semuanya itu merasa bahwasanya kalau misalnya kondisi rumah atau pekerjaan rumah misalnya tidak saya komandoi atau tidak saya atur, pasti nanti nggak jalan misalnya. Itu kan berarti ada perasaan merasa lebih, padahal sejatinya
memberikan kesempatan kepada selain kita itu jauh lebih baik, seperti itu. Jadi segala macam itu tergantung niat ya, Yunda. Niat kita harus baik. Kemudian dari mental tadi kita menurunkan ekspektasi. Ketika ada ekspektasi yang memang buruk, kita sudah persiapan. Kemudian ini Yunda, peran perempuan terhadap kehidupan dan keluarga. Setelah tadi kan ada niat juga, ketika kita niat di situ mungkin dari psikologi dulu ya. Mungkin peran-peran perempuan ini di keluarga dan di kehidupan. Kadang kan di keluarga kamu perempuan lo harusnya begini-begini kayak gitu. Kadang ada juga yang tidak sesuai dengan dengan keinginannya seperti itu. Mungkin bisa lebih dijelaskan tentang peran perempuan di kehidupan dan keluarga ini. Oke, kalau kita ngomongin peran perempuan di dalam keluarga, berarti peran dia kalau nggak jadi ibu, jadi istri, jadi seorang anak ya. Ini adalah peran. Tapi ya tugasnya, kita kalau ngomongin tugas ya masing-masing ini ada tugasnya ya. Dari setiap peran ini ada tugasnya. Ada tugas seorang istri itu harus seperti apa, tugas seorang ibu itu harus seperti apa, tugas seorang anak perempuan itu seperti apa untuk bisa menjalankan perannya ini masing-masing di dalam keluarga. Tapi kalau kita ngomongin peran perempuan di masyarakat, ya peran kita bisa berperan sebagai apapun ya. Menurut saya zaman sekarang ini, mohon maaf ya, kita sering ngomongin feminisme, zaman sekarang nih ada kesetaraan gender dan lain semacamnya ya. Kita memang setara, tapi tidak sama ya, yang sering kita dengar itu. Kita setara dalam artian hak kita juga disetarakan gitu. Bisa kita lihat saat ini kalau peran perempuan di masyarakat itu udah banyak ya. Bahkan jadi presiden pun bisa gitu ya. Mau kamu jadi direktur, mau kamu jadi bahkan misalnya sopir, kuli pun ada gitu, perempuan gitu ya. Jadi peran apapun itu perempuan di masyarakat bisa berperan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Jadi kalau dalam psikologi kan yang utama adalah bagaimana kebahagiaanmu itu adalah yang utama. Karena kebahagiaan itu yang menentukan kondisi mentalmu nantinya gitu. Kalau seandainya kamu bahagianya berperan dalam masyarakat, monggo gitu. Nah ini ada hubungannya nanti sama peran-peran di dalam keluarga gitu ya. Karena ada beberapa hal atau mungkin beberapa pikiran bahwasannya ketika kita sudah memiliki peran di dalam keluarga, utamanya menjadi seorang istri dan seorang ibu gitu ya, maka kita akan sulit untuk berperan juga di masyarakat gitu. Ada banyak perspektif yang seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu yang saya lihat saat ini sudah nggak demikian lagi gitu. Apalagi di kota-kota gitu ya. Jadi kita sebagai perempuan bisa memerankan itu semua tanpa adanya pengotakan bahwasannya istri itu kerjaannya adalah di rumah atau bahasanya tuh gini katanya, kasur dapur sumur. Kasur dapur sumur katanya tugas seorang istri itu gitu. Kasur pengen melayani suami, dapur itu berarti masak ya, sumur berarti nyuci nih gitu ya kan. Tapi sering berjalannya waktu enggak, ternyata setelah kita pelajari, kalau kita mungkin dari sisi agama nanti ada Yunda Afifah menjelaskan, kalau menurut saya ya banyak hal yang bisa kita diskusikan, yang mana hal-hal yang seperti ini kayak nyuci, masak gitu ya, itu tuh bisa saling beriringan, baik itu peran seorang suami maupun peran seorang istri gitu. Jadi peran yang utama kalau misalnya kita ngomongin seorang istri dan ibu di dalam keluarga, itu berarti ya tadi kita kembali ke kodrat ya, bahwasannya yang pasti yang harus kita lakukan itu adalah berarti hamil, melahirkan, menyusui. Ini kodrat ya, dalam artian tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Ya memang ini adalah ya tugas seorang perempuan di dalam keluarga gitu ya, berarti untuk seorang ibu ataupun seorang istri. Tapi untuk peran ataupun tugas-tugas yang lain ya di dalam keluarga itu sisanya bisa didiskusikan. Bahkan misalnya kita mau mendiskusikan mencari nafkah bersama, ayo gitu ya. Karena mungkin saya yakin secara agama juga
Nggak tahu, kayaknya nggak dilarang juga ya, ya Yunda ya. Mungkin Yunda bisa jelaskan lebih detail dari segi agamanya. Tapi kalau secara psikologi, peran kita di dalam keluarga jelas, jika istri ya jelas perannya yang memang kita melayani suami, tapi untuk tugas-tugas rumah tangga kita bisa berdiskusi bersama, kita bisa menjalankan itu secara bersama-sama. Tidak mesti bahwasannya yang harus menyapu itu istri atau ngepel itu istri, enggak gitu ya. Bisa aja kita bagi tugas gitu, saya nyapu, suami ngepel gitu ya, saya nyuci, suami jemur gitu, nanti saya yang lipet dan nyetrika gitu. Itu kan kerjasama ya, itu lebih bersinergi. iya benar gitu. Jadi enggak yang kita perempuan di rumah bersih-bersih dan lain sebagainya, terus suaminya enak ongkang-ongkang HP-an dan lain semacamnya karena ngerasa lah itu kan tugasnya istri gitu. Tapi sebenarnya kalau secara psikologi ya tugas-tugas rumah tangga itu bisa kita jalankan secara bersama-sama. Jangan sampai kalaupun seorang perempuan itu ingin berperan juga di masyarakat, tapi jangan sampai dia meninggalkan perannya di dalam keluarga gitu ya. Itu Yunda semua, jadi asalkan kita bisa seimbang dengan diri kita sendiri, baik peran di masyarakat terutama di keluarga harus beres dulu seperti itu. Kalau menurut Yunda Afrah ini kadang kan ini ya, kalau menurut agama gitu ya, perempuan itu harus patuh, atau mungkin ke yang disampaikan Yunda Alin tadi kan, nyapu ngepel itu memang harus tugas perempuan. Siapa tahu nanti penjelasan Yunda ini ada yang bahwa nggak semuanya tugas rumah tangga itu harus perempuan loh, justru di Islam itu ternyata laki-laki kan gitu kan, kita harus bisa tahu gitu. Monggo Yunda. Ya, tadi yang sedikit menarik dari pernyataan Yunda Alin tadi, memang kodrat wanita yang tidak bisa dihapuskan itu adalah hamil, melahirkan, dan menyusui, yang memang itu menjadi kekuatan seorang wanita ya. Karena memang ada kisah sebenarnya Ummu Salamah ya, pada saat itu yang memang sahabiah yang memang pada saat itu musim perang, dan pada saat musim perang Ummu Salamah melihat banyak sekali kaum muslimin yang mengikuti, maksudnya ikut jihad fisabilillah. Akhirnya Ummu Salamah punya apa istilahnya batin, tapi pada akhirnya diutarakan kepada Rasulullah, protes bahasanya kalau sekarang itu, wahai Rasulullah, kok enak banget ya jadi laki-laki, bahasanya sekarang kayak gitu, kok enak banget ya jadi laki-laki bisa ikut perang, bisa jihad, setelah itu syahid, kok saya pengen jadi laki-laki saja. Akhirnya Ummu Salamah bilang gitu. Terus katanya Rasulullah bahwasanya setiap dari laki-laki ini sebagai asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 32, bahwasanya kita tidak boleh ada perasaan dengki antara laki-laki dengan perempuan, sekalipun sudah menjadi suami istri, itu ada saja. Maksudnya bisa jadi timbul perasaan iri ya antara laki-laki atau suami dan istri. Sehingga pada saat itu Rasulullah menjawab bahwasanya antara laki-laki dengan perempuan, siapa saja yang mengusahakan amalannya maka dia akan mendapatkan balasannya. Sehingga tidak ada di sini sebagai pertanda bahwasanya tidak ada perbedaan sedikit pun antara laki-laki dengan perempuan, tergantung apa yang sudah diusahakan. Kalau yang laki-laki itu memang usahanya itu adalah perang, maka perempuan itu adalah berdiamnya dia di rumah dan taatnya dia dan memeliharanya dia dari orang lain hanya untuk suaminya, maka itu disebut dengan ibadah. Maka itu sama dengan pahalanya ketika dia berjihad fisabilillah. Sehingga dari situ Ummu Salamah itu menganggap bahwasanya oke, setelah ini berarti yang harus saya lakukan adalah menjaga diri saya, kodrat saya sebagai wanita menjadi kodrat yang paling baik. Dan itu tadi lagi-lagi masalah niat, karena memang niat seorang perempuan dengan laki-laki ketika dia menjalankan perannya itu pasti beda ya. Ketika dia menjadi perempuan ya maka dia memposisikan dirinya sebagai perempuan dan melakukan fitrahnya sebagai perempuan, pasti ada batasannya masing-masing ya, jadi tidak sampai melebihi batas seperti itu. Baik. Menarik sekali, tadi sudah dibahas tentang kodrat wanita juga, yang mana itu adalah apa tadi, melahirkan, menyusui,
hamil, melahirkan dan menyusui. Nah, tentu di situ ada persiapannya untuk perempuan ini ya, khusus untuk perempuan karena memang ada kodratnya itu. Nah, di sini apa persiapan perempuan sebelum memasuki dunia rumah tangga? Tentu kan sebelum memasuki dunia rumah tangga itu seorang perempuan perlu adanya persiapan-persiapan yang mana tadi berhubungan dengan kodrat perempuan itu tadi ataupun peran perempuan sebagai seorang istri dan nantinya juga sebagai seorang ibu. Nah, kira-kira persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh perempuan tersebut? Oke. Iya. Nah, ini biasanya kita lakukan di konseling pranikah nih ya. Ini memang pasti kalau ngikutin konseling pranikah ini ada beberapa hal yang dibahas. Mungkin ini saya bicarakannya yang secara umum dan yang paling sering yang apa ya di boldnya lah gitu. Jadi apa yang harus disiapkan? Utamanya dia ya harus benar-benar siap untuk memainkan peran seorang istri ya dalam istri. Yang pertama kan setelah nikah jadi istri dulu gitu ya. Dan nanti seiring berjalannya waktu nanti bakal ada proses untuk menyiapkan mentalnya berperan menjadi seorang ibu gitu. Bahkan berperan menjadi seorang ibu ya bisa aja nanti sambil jalan. Tapi sebelum nikah itu banyak hal yang harus disiapkan ya, utamanya kita perempuan gitu. Yang pertama, kenali dulu calonmu gitu ya sebelum memutuskan untuk menikah. Karena menikah ini seumur hidup loh, bukan kayak kamu jadian, kamu nikah hari ini sebulan kamu minta cerai dan kayak pacaran lagi gitu ya kan. Jadi benar-benar harus yakinlah bahwasannya kamu itu mau menghabiskan seumur hidupmu dengan dia gitu. Ketika kamu nggak yakin, jangan dulu gitu ya. Sampai ya kamu bisa melakukan kan dari sisi agama itu bisa sholat istikharah, minta petunjuk dan lain semacamnya kalau seandainya belum yakin gitu ya. Tapi kalau seandainya ya memang kamu sendiri yang tahu bahwasannya belum yakin, jangan dulu. Nah, kalaupun udah yakin, maka kamu harus siap yang pertama. Kalau udah nikah itu benar-benar siap untuk meninggalkan kebiasaan atau kegiatan-kegiatan yang anak muda banget, dalam artian kamu udah nggak bisa loh kalau mau nongkrong macam orang masih muda gitu, masih belum nikah gitu ya, nggak bisa. Kamu bakal harus membagi waktumu antara teman-teman atau dunia sosialmu dengan keluarga atau dengan suamimu ini tadi, jelas karena kamu memiliki peran baru di sini ya, peran baru di dalam keluarga gitu. Jadi harus mempersiapkan itu, kamu harus siap untuk ya mengurangi aktivitas sosialmu dari biasanya itu. Kalau seandainya belum siap ya jangan dulu gitu. Cuma saya yakin sih biasanya bisa-bisa aja, sambil jalan tuh biasanya bisa-bisa aja. Terus yang kedua, ada banyak hal yang harus didiskusikan dengan calon suamimu ya. Yang harus diingat adalah jangan sampai sebelum nikah kita itu berekspektasi bahwasannya dia akan berubah. Nah, ini adalah pemicu pertengkaran di awal-awal pernikahan. Biasanya awal pernikahan ini adalah hasil dari ekspektasi sebelum nikah biasanya gitu ya. Jadi jangan sampai kita di awal sebelum menikah itu udah berekspektasi kamu bakal merubah kebiasaan A, B, C. Enggak, misalnya kamu nikah 25 tahun. Ya kebiasaan dia itu bisa jadi udah belasan tahun di dalam dirinya, tidak akan mudah dalam sekejap mata hanya setelah akad nikah lalu dia berubah, enggak gitu ya. Semuanya pasti butuh proses. Nah, ini yang harus disiapkan dulu mentalnya untuk menerima kekurangan pasangan apapun itu. Jangan langsung berekspektasi bahwasannya dia akan langsung berubah, enggak, tapi semuanya butuh proses itu ya. Bahkan kadang di pranikah, konseling pranikah itu juga kita diminta untuk sampai saling menyampaikan keinginan, dalam artian kamu mau kompromi masalah nafkah itu bisa gitu ya, nggak masalah. Tabu sekali Mbak kalau kita itu mau ngomongin masalah nafkah sebelum nikah, nggak masalah. Daripada itu menjadi salah satu masalah nanti ketika sudah menikah, mending kamu omongin aja terang-terangan dari suami ini mampunya berapa, dari istri nerima apa enggak, atau istri pengennya berapa gitu. Apakah suami mampu untuk
mencukupi nantinya gitu. Jadi itu salah satu hal yang dibicarakan ketika pranikah gitu ya. Jadi balik lagi harus benar-benar siap mental untuk memerankan, karena dia memiliki peran baru menjadi seorang istri. Kalau nggak, mungkin kalau lihat beberapa kasus yang ada di online perceraian, kita kalau belum siap secara mental bisa jadi seorang istri itu sering tantrum. Ngamuk aja kerjaannya ya. Banyak tantrumnya. Bukan hanya anak-anak aja, istrinya juga. Bener, karena itu ada banyak hal yang sebelum nikah itu ternyata belum didiskusikan. Iya, akhirnya ya yang terjadi adalah seperti itu. Oke. Mungkin dari Yunda Afifah. Ya, tadi sepertinya sudah lengkap sekali ya penafsirannya. Sebenarnya memang saya tambahi sedikit saja. Kalau apa yang perlu disiapkan sebelum menikah itu sebenarnya mengerucut di sebuah hadis tungkahul mar'ali arba, lima liha, lijamaliha, lihasabiha, walidiniha. Itu sebenarnya memang sudah ukuran yang paling rasional dan melihat dari segi psikologis ya. Karena memang biasanya kalau laki-laki melihat perempuan itu yang pertama dilihat kok cantik ya. Iya, biasanya setelah itu kira-kira nasabnya dia gimana, karena dia calon ibu dari anak-anak saya nanti. Setelah itu lima liha, bisa jadi laki-laki juga mempertimbangkan, karena biasanya laki-laki juga tidak mau, biasanya ya beberapa kasus terakhir tidak mau mendapatkan istri yang terlalu di atasnya, tapi ya sehingga kekhawatiran itu muncul, jangan-jangan nanti kalau istriku lebih ini ya. Atau bisa jadi laki-laki tidak mau mendapatkan istri yang terlalu lemah dalam hal finansial, bisa jadi karena dia belum khawatir terbebani, karena isu dari kondisi laki-laki sekarang dengan zaman bapak-bapak kita itu juga sudah mulai beda dari segi penerimaan dan mengartikan perkawinan itu seperti apa. Dan kalau misalnya melihat dari sejarahnya, ini sedikit agak melenceng ya, tapi sedikit tambahan dari sejarah perempuan yang ada sebelum Islam dan pas waktu setelah datangnya Islam itu. Kalau misalnya kita melihat dari At-Takwir ayat 8 sama 9 itu, wa idan nufusu zuwijat wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyidam bin qutilat, itu bahwasanya sejarahnya perempuan itu memang sangat mengenaskan, di mana bayi-bayi perempuan yang pada sejarahnya itu mereka dikubur hidup-hidup, yang biayyidam bin qutilat, mereka dikubur hidup-hidup. Dan pas waktu itu ada pertanyaan, akankah kamu bertanya kenapa mereka dikubur hidup-hidup? Ini sebagai petanda. Dalam tafsir Al-Muyassar itu dijelaskan bahwasanya itu sebagai penanda bahwasanya ada balasan yang lebih buruk buat yang pembunuh dari bayi-bayi perempuan yang pada saat itu memang masih jahiliyah, sehingga tidak heran meskipun bangsa Yunani yang pada saat itu terkenal dengan peradabannya yang sangat baik, tapi mereka memperlakukan wanita itu selayaknya budak. Jadi kalau misalnya ada tamu gitu, suaminya yang hanya boleh menemui tamu itu, yang perempuannya hanya melayani, memberikan suguhan, setelah itu nggak boleh menemui tamu. Dan kalau laki-lakinya itu makan di meja makan gitu, istrinya nggak boleh di satu meja makan, istrinya harus di dapur atau di tempat mana. Dan pada saat haid itu perempuannya benar-benar diasingkan di tempat jauh. Itu bangsa Yunani yang memang pada saat itu terkenal dengan peradabannya yang sangat bagus. Tapi ternyata buat perempuan tidak ada tempat pada saat itu. Bisa dilihat lagi sejarah dari bangsa Romawi. Bangsa Romawi pada saat itu juga
terkenal dengan militernya yang sangat kuat, yang itu juga ternyata dijadikan senjata bahwasanya perempuan itu kalau misalnya sebelum nikah, sebelum dewasa, maka perempuan itu ketika lahir itu menjadi awal dari kematiannya bahasanya pada saat itu. Dan ketika dia sudah dewasa, sudah kelihatan cantiknya, maka perempuan itu hanya sebagai alat pemuas hawa nafsu. Itu Romawi pada saat sebelum datangnya Islam, sehingga posisi wanita pada saat itu ketika melakukan kesalahan karena militernya kuat ya, hukumnya kuat ya, maka dia dihukum seberat-beratnya. Kesalahan kecil saja hukumannya sangat berat. Ketika wanita itu yang bersalah, misalnya perempuan itu melakukan kesalahannya lagi, maka dihukum mati. Jadi memang sangat miris sekali ketika melihat sejarah-sejarah Romawi, Yunani, Persia juga, apalagi peradabannya juga sudah sangat maju, tapi memperlakukan wanita bebas. Kalau misalnya yang laki-laki itu bebas memilih wanita yang disukai, mau menikahi wanita yang model kayak gimana aja boleh, mau sebanyak apa saja boleh, tapi ketika yang perempuan dia hanya boleh menikah untuk keturunan penganut Zoroaster misalnya. Ketika pada saat itu karena memang nggak ada Islam, maka wanita itu hanya boleh menikah dengan penganut Zoroaster. Jadi belajar dari situ bahwasanya kita kira-kira pada saat ini itu sudah mulai kelihatan nggak karakter-karakter wanita yang sebetulnya tadi melanjutkan dari pernyataannya Mbak Alin bahwasanya sebelum kita memahami atau menjalankan peran sebagai istri, maka harus mentalnya dulu disiapkan, yaitu dengan cara menghargai dirinya sendiri dulu. Karena ketika dia sebelum menikah, otomatis ketika dia menginginkan laki-laki yang baik, berarti dia harus memperbaiki diri terlebih dahulu. Karena mukminina, orang laki-laki yang baik, maka dia akan mendapatkan perempuan yang baik. Itu berlaku ketika sama-sama menginginkan kebaikan dalam rumah tangganya. Saya pengen rumah tangga yang baik, berarti dia ada usaha, effort untuk memperbaiki diri. Jangan langsung tiba-tiba istilahnya mentarget pasangan saya harus seperti ini. Dia lupa bahwasanya dia juga butuh mentarget untuk dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Oke, baik, menarik sekali ini ya ternyata. Kemudian nih, ketika sudah memasuki dunia rumah tangga tadi, gitu kan, tentu perlu adanya peran seorang perempuan itu sendiri untuk bisa menjaga keluarganya. Karena kan tadi seperti yang sudah disampaikan tadi kan, keluarga itu teamwork gitu ya, laki-laki dengan perempuan. Nah, kemudian peran perempuan itu sendiri untuk menjaga keluarga atau mempertahankan keluarganya tersebut agar tetap sakinah. Nah, itu gimana? Mungkin dari siapa? Ya, oke. Saya ini. Nah, untuk menjaga sakinah itu memang kalau laki-laki itu kan disebut dengan kepala keluarga ya, kalau perempuan kepala rumah tangga. Karena kalau misalnya tangganya satu aja putus, maka tidak jadi rumah tangga. Jadi tangganya itu ada cacatnya, itulah perempuan. Jadi kenapa disampaikan bahwasanya tirulah Sayyidah Khadijah pada saat Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad kedinginan, turun ke bawah dan diselimuti oleh Bunda Khadijah. Apa yang disampaikan oleh Bunda Khadijah pas waktu Nabi Muhammad ketakutan melihat malaikat Jibril yang tidak pernah dilihat sebelumnya, yang disampaikan oleh Bunda Khadijah adalah, engkau adalah insan yang tidak pernah memutus tali silaturahim. Engkau adalah orang yang selalu memenuhi hak saudaramu yang kekurangan. Dalam artian apa? Seorang istri perannya itu sangat dibutuhkan oleh suami. Di luar karakternya yang lemah lembut, tapi ternyata istri itu sebagai penguat suami. Ketika suami merasa kesulitan, maka ada seorang istri. Jadi kalau misalnya mungkin bisa ditanya ke suaminya masing-masing, kalau misalnya suaminya istrinya pada mudi lama, misalnya suaminya pulang ke rumah kok
kayaknya beda ya. Ya, kalau ada perasaan beda, ada perasaan kapan pulang, berarti itu kita harus bersyukur, berarti memang kita masih dibutuhkan. Tapi kalau kayaknya mending pulang aja lah, itu berarti iya gak dicari juga, malah kapan sih kok gak ini. Itu berarti harus diwaspadai, jangan-jangan kita sudah mulai keluar dari fitrahnya kita. Fitrahnya perempuan itu selain dari lemah lembut, tapi juga menguatkan, karena itulah yang disampaikan oleh Bunda Khadijah, yang dicontohkan oleh Bunda Khadijah. Bahkan pas waktu Bunda Aisyah cemburu, kenapa sih kok engkau menyebut Bunda Khadijah terus? Pada saat itu Rasulullah marah, kenapa engkau marah kepada orang yang di saat tidak ada orang yang mempercayaiku, hanya dia yang mempercayaiku. Di saat tidak ada orang yang beriman atas risalahku, dia yang orang yang pertama beriman atas risalahku. Di saat orang yang orang tidak ada yang mempercayai, Bunda Khadijah yang awal asabikunal awalun itu ya, dan Allah menurunkan rezeki berupa keturunan dari Bunda Khadijah. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya Rasulullah itu terkhodijah ya bahasanya. Jadi memang bahkan Bunda Aisyah saja yang katanya dalam riwayat istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah, bahkan itu juga cemburu atas karakteristik Bunda Khadijah. Namun di luar kekuatan yang disampaikan oleh karakteristik Bunda Khadijah, ternyata ada karakter yang menarik juga dari Bunda Aisyah ya, yang manja, yang memang cemburuan. Itu juga ternyata dibutuhkan, karena laki-laki itu kalau misalnya tidak merasa dicemburui, katanya dalam ilmu psikologi gimana? Mungkin bisa ditambahkan ini. Mungkin bisa ditambahkan. Iya. Udah nih. Iya. Jadi saya tambahkan ya sebelum masuk, ya memang kecemburuan itu perlu ya, nggak hanya dari laki-laki aja, perempuan juga kita masing-masing mempertanyakan. Kalau pasangan kita ini nggak cemburu, terus kita mempertanyakan apa dia ini benar-benar kepedean ya, apa ternyata kita itu sudah tidak terlalu berarti gitu. Iya benar. Jadi ya tidak hanya laki-laki aja, sebenarnya masing-masing kita itu secara psikologis itu seneng aja dicemburui, baik istri ataupun suami juga seneng aja kalau istrinya itu. Tapi yang mangkelin itu kalau cemburunya ini berlebihan, tiap hari cemburu aja ya, setiap jam cemburu aja, bahkan mungkin kalau bisa suaminya dikerdusin nggak boleh dilihat orang. Nah kalau ini kan berlebihan ya, udah ini biasanya yang annoying gitu. Cuma kalau untuk cemburu ini memang secara psikologis di dalam hubungan itu dibutuhkan gitu ya. Nah, menambahkan gimana dari sisi psikologi buat peran wanita atau perempuan untuk keluarganya tetap sakinah itu memang harus tahu perannya ya. Mungkin peran ini sudah dibahas di prakonseling pranikah itu. Dan istri itu atau perempuan itu harus tenang di dalam keluarga, itu penting banget. Kalau istri udah tenang, insya Allah suami tenang, anak tenang ya. Tapi siapa kunci bikin istri tenang? Ya suami juga. Sebenarnya itu lingkaran yang tidak terputus ya, jadi gak ada ujungnya. Jadi ya benar, dalam keluarga itu kita memang harus ada teamwork di dalamnya, saling ya. Tapi pada utamanya memang kuncinya itu ada di seorang ibu atau seorang istri itu. Kalau dia udah tenang, nggak cemasan, nggak gupuan, nggak nuntutan, insya Allah itu ya tenang tentram aja keluarganya. Tapi kalau dari istrinya ini udah gelisah, selalu nuntut, suami ini akhirnya juga ini bakal mengganggu ketenangan dari suami ini juga bakal terganggu. Maka biasanya sampai itu terjadi tindakan-tindakan kriminal ya itu dari sana gitu ya. Jadi istri ini menuntut ya, biasanya yang terjadi masalah ekonomi ya, terlalu menuntut ABC, sedangkan yang suami ini sebenarnya sedang berproses mengusahakan.
tapi karena istrinya ini gerasa gerusu aja, akhirnya suaminya memutuskan untuk merampok, atau mungkin suaminya memutuskan untuk apa ya, atau saking keselnya bisa jadi sampai ya bunuh suami istrinya. Terakhir kemarin katanya ada yang istrinya dicor sama suaminya itu ya. Nah, beberapa kasus. iya, ada beberapa kasus. Jadi sebenarnya itu awalnya ya ketenangan dari seorang istri. Intinya dari tenang ini juga saling memahami ya. Baik istri maupun suami semuanya saling memahami. Gimana cara saling memahaminya ini di dalam sebuah hubungan rumah tangga? Komunikasi. Jangan berharap peka. Aduh, kayaknya kalau udah di hubungan ngomongin peka yang ada berantem. Betul. Ya. Jadi udahlah, nggak usah ngomongin peka-peka, ngomong aja. Ya, jadi apapun itu komunikasikan. Ini sangat meminimalisir yang namanya huru-hara di dalam rumah tangga ya. Kalau udah tenang ya insya Allah ya sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Nah ya kurang lebih yang bisa saya tambahkan itu. Jadi secara mental kita menjadi seorang istri ataupun seorang ibu ini harus tenang. Dimana ketenangan ini benar-benar bisa terjadi ya atas kerjasama di dalam anggota di dalam keluarga itu saling memahami dengan cara komunikasi yang baik. Baik Yunda, menyambung ketenangan tadi ya, berarti kan peran perempuan itu harus benar-benar menjaga mental untuk kewarasan, menjaga kewarasan dalam kehidupan berumah tangga. Kan ini biasanya karena perempuan lebih perasa tadi ya, begitu di rumah tangga kita tidak hanya dengan suami nih, misal kalau rumah tangga baru kita harus beradaptasi dengan keluarga laki-laki dan laki-laki juga harus dengan keluarga perempuan, mertua laki-lakinya. Ya, mungkin tips-tips untuk menjaga kewarasan perempuan, karena kan disampaikan Mbak Afifah tadi bahwa perempuan itu adalah tonggak ya di rumah tangga sebagai pendidik anak dan lain sebagainya. Kalau perempuannya itu mentalnya bermasalah sudah bubrah semua itu, baik mendidik anak dan lain sebagainya. Itu mungkin untuk menjaga kewarasan seorang perempuan dalam rumah tangga seperti itu, baik dari psikologi maupun agama. Saya dulu ya berarti ya. Kalau tips gini ya, sebenarnya sederhana aja. Lakukan sesuatu yang kamu sukai, itu sebenarnya sederhana banget ya, sederhana banget. Kita untuk menjaga kewarasan kita, apapun itu, nggak cuma yang mereka sedang berumah tangga, bahkan ini bisa diterapkan mereka yang sedang skripsian atau mereka yang sedang bingung dengan segala macam hal ya. Lakukanlah kegiatan atau apapun itu yang kamu sukai apa ya, bahkan hal kecil, misalnya kamu suka makan coklat, belilah coklat tuh gitu ya. Kamu suka bakso, belilah bakso. Setidaknya dari bakso itu akan memunculkan kesenangan sendiri, maka ada hormon kebahagiaan nih di dalam diri kita, minimal ada itu. Jadi tips yang pertama bisa melakukan kegiatan yang menyenangkan ya, itu yang paling utama. Jadi kita ini harus bisa menilai diri sendiri gitu ya. Kalau kita udah dirasa udah ada sinyal-sinyal berbahaya nih, kita udah suntuk, rasanya pengen emosi, ya udah, kalau kamu suka renang ya renang gitu loh bahasanya gitu ya. Ya itu bisa dikomunikasikan dengan suami kita, misalnya kita punya anak, ya mungkin kita bisa titipkan beberapa jam, sejam, 2 jam gitu ya, untuk ya me time. Saya yakin mungkin Mbak Afifah, mbak-mbak sekalian di sini pasti ada izin ke suami untuk melakukan yang namanya me time ya, minimal misalnya ketemu temennya ya, ngopi sendiri gitu misalnya, nggak masalah gitu ya. Itu menurut saya hal wajar kalau seandainya kita masih berpikiran seperti zaman dulu ya, kayak wanita nggak boleh A B C D, nggak boleh, kamu tuh udah ada anak kok masih aja kepingin ini. Enggak, sebenarnya kita sedang menjaga kewarasan. Dan itu dilakukannya sesekali, enggak tiap hari juga gitu ya. Kalau enggak tiap hari itu namanya kita enggak sadar akan tugas dan peran kita. Tapi kita bisa melakukan itu sesekali. Sebenarnya sederhana aja, tips yang paling bisa dilakukan, yang paling sering dilakukan adalah melakukan segala hal kesukaan. Sama satu lagi, ada hal yang kegiatan fisik itu sebenarnya salah satu relaksasi juga. Kegiatan fisik, loh
Mbak, tapi kan kegiatan fisik ini nyuci, nyapu, kegiatan fisik ya bagi kami itu udah sangat membosankan, iya kayak gitu ya. Nah, maka carilah kegiatan fisik dalam artian gini, ya kamu zumba, kalau nggak senam di rumah lah. Ya rasain aja, itu sebenarnya ada efek apa ya, dari relaksasi itu kan membuat kita rileks ya sebenarnya. Maka bisa lakukan itu kegiatan-kegiatan fisik yang menyenangkan, minimal senam sendiri gitu ya. Zumba sendiri di rumah. Nonton, nah bener banget. Nggak masalah, lakukan apapun yang menyenangkan. Kalau seandainya suami marah dan lain semacamnya, maka komunikasikan. Jangan kita diam aja lalu, kamu tuh nggak peka ya, aku tuh kan udah banyak kerjaan bla bla bla. Yang ada kalau kita membicarakan hal ini secara berapi-api, yang ada tengkar. Tapi kalau kita bicarakan dari awal secara baik-baik, misalnya, Mas mohon maaf ya, aku akhir-akhir ini kayaknya agak jenuh deh, aku bisa minta waktu nggak? Akhir pekan ini kayaknya aku pengen gini-gini. Nggak masalah, kalau kita omongin secara baik-baik, yakin yang namanya pasangan pasti sayang sama pasangannya ya, pasti mengizinkan gitu sih Mbak. Iya. Menambahkan ya. Jadi memang pola komunikasi tadi berarti dapat disimpulkan dari Mbak Alin tadi, karena memang ini sebagai sumber ya, menurut saya komunikasi antara suami istri untuk menjaga kewarasan itu penting sekali. Kalau misalnya suaminya memang pendiam, ya sudah diajak ngobrol ya, sediem-diemnya suami ya tetap mau ngobrol kalau sama istrinya ya. Kalau istri saya itu memang orangnya pendiam ya, bisa jadi pendiamnya tuh harus diajak ngobrol. Jadi memang kalau menjaga kewarasan itu berkaitan dengan ekspektasi seorang wanita yang memang banyak lika-likunya terkait karakteristiknya. Itu sebenarnya kalau ditarik dari kaidah usul itu darul mafasid muqaddamu ala jalbil masolih, kaitannya dengan ekspektasi. Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu itu yang seolah-olah kita tidak mampu, maka nggak usah dilakukan. Jadi mendahulukan yang buruk itu lebih diutamakan daripada mengambil yang baik. Jadi kalau misalnya kita mikirnya saya tuh pengen melakukan semuanya, tapi kayaknya saya nanti kalau ini saya lakukan semuanya, besok saya nggak bisa bangun, misalnya tepar. Ya sudah, kita harus membagi yang bisa, yang prioritas yang mana yang bisa kita lakukan semampu kita apa, yang penting semuanya bisa berjalan. Jadi seolah-olah misalnya jabatan seorang perempuan itu banyak, misalnya ya dia mempunyai jabatan yang banyak sebagai istri, sebagai ibu, di luar dia sebagai kepala desa misalnya, terus di organisasi dia sebagai ketua Aisyah misalnya, ketua NA misalnya, terus belum lagi di lain lagi ternyata dia direktur misalnya. Nah, itu kan berarti banyak sekali yang harus dia urusin. Otomatis dia harus bisa membagi. Kira-kira yang prioritas untuk saya itu apa? Peran saya sekarang sebagai istri berarti saya memposisikan diri sebagai seorang istri. Sebagai ibu berarti bagaimana anak-anak saya ini bisa tertangani dengan baik. Ketika tidak usah berlebihan ketika anaknya misalnya minta kesini karena mungkin anaknya lebih dari satu misalnya, diturutin semuanya padahal ada janji rapat dengan klien misalnya, itu kan berarti kepontal-pontal ya bahasanya. Itu berarti dia tidak bisa membedakan mana yang prioritas mana yang bukan, sehingga daripada seolah-olah kuat perkasa tapi ternyata juga ujung-ujungnya tidak mampu, maka yang paling bisa dilakukan adalah melakukan yang prioritas. Dan yang tadi menarik, melakukan apa yang kita sukai ya. Ada tambahan ya kalau buat saya, melakukan apa yang kita sukai, yang penting Allah ridho ya. Yang penting Allah ridho, insya Allah lebih banyak yang Allah ridhoi daripada yang nggak Allah ridhoi ya. Karena huwaladzi ja'ala lakumul ardo jami'an, itu semuanya itu memang
pakai kata jami'an itu karena saking banyaknya yang Allah kasih pada kita. Yang nggak dibolehin Allah itu cuman perintil-perintilan aja, tapi seringkali kita tidak menjadi orang yang bersyukur. Seolah-olah Allah kok kayaknya banyak banget sih ketentuannya. Kenapa kok sholatnya orang Islam itu sehari 5 kali misalnya? Nah, itu kan bagian dari rasa tidak bersyukurnya kita. Sedangkan Nabi Muhammad saja yang sudah maksum masih tetap butuh yang namanya sholat. Itu ya seperti itu. Itu dia sahabat Nasiah, banyak sekali ternyata tips-tips yang bisa kita terapkan ya, baik sisi psikologi dan dari agama, terutama skala prioritas, kemudian komunikasi dan melakukan passion kita gitu sebagai perempuan selagi itu adalah di jalan yang positif itu tadi, supaya kewarasan kita sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga itu bisa masih tetap terjaga. Baik, mungkin ini terakhir kali untuk Yunda berdua ini, kan tadi terkait menjaga kewarasan gitu ya. Nah, ketika mental atau kewarasan seorang perempuan di dalam keluarganya itu mungkin tidak tenang atau terganggu, apakah ada pengaruh tertentu, mungkin ke sikapnya atau mungkin ke haidnya nggak lancar mungkin, atau ke yang lainnya? Oke, kalau secara psikologi ya, kalau kita tuh udah nggak tenang, kita stres di dalam keluarga, otomatis ini berdampak kepada sikap kita. Yakin sekali saya, kepada sikap ini pasti. Tapi berdampak nggak ke secara fisiologis kita, secara fisik? Kena pasti ya. Ketika kita itu sakit secara mental, biasanya ada juga tanda-tanda atau sinyal-sinyal dari tubuh yang menerima gitu, ya. Jadi nggak cuma haidnya nggak lancar, bisa jadi dia sering pusing ya, sering sakit kepala gitu ya, atau dia akhirnya mual-mual gitu ya. Ini kan sebenarnya tanda-tanda psikosomatis ya. Mereka ini kayak gelisah jadinya, cemas, nggak tenang. Nah, ini akhirnya dampaknya tidak hanya ke sikapnya aja, tapi secara fisik juga. Makanya kalau orang itu udah stres, nggak sehat gitu ya, secara psikologisnya nggak sehat, dia akan rentan sekali kena berbagai macam penyakit. Dan ini saya rasa dokter-dokter juga setuju dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi nggak hanya menjaga masalah pola makan, dan jangankan ya masalah pola makan, kita kalau lagi stres aja antara over makan atau makannya terlalu dikit, iya. Jadi ini bakal mempengaruhi pasti. Kalau udah kayak gini yang ada apa? Kita kekurangan nutrisi, atau mungkin kita akhirnya kelebihan gula, kelebihan kolesterol gitu ya, darah tinggi gitu. Nah, jadi efek atau dampak kalau kita ini secara psikologis nggak sehat gitu ya. Apalagi ya biasanya nggak dipungkiri ya, kasus-kasus yang ada, wanita-wanita yang udah menikah itu menjadi tidak sehat secara psikologis, itu penyebabnya adalah masalah-masalah di dalam rumah tangga yang tidak terselesaikan ya, yang mana itu sebenarnya harus diselesaikan berdua atau dengan orang-orang yang terkait. Nggak bisa dia sendiri aja, yang ada ya akhirnya kayak gitu, secara psikologis dia sakit gitu ya, nggak sehat gitu. Kurang lebih gitu. Begini Mbak Afifah mau menambah? Iya, sepertinya itu relate sekali ya kalau misalnya kita sebagai keluarga muda yang masih proses belajar terus-menerus, karena memang sejatinya komunikasi itu sangat penting, dan tadi saya sampaikan lagi, dari suami ataupun istri, suami menjalankan perannya sebagai qawwamah dan istri sebagai istri, maka insya Allah akan terbentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang memang diidam-idamkan setiap qabiltu nikahaha, itu pasti sakinah mawaddah warahmah itu akan terjalin seperti itu. Sama ini ya Mbak, kayaknya saya mau itu gak nambahin sih, mungkin menurut hemat saya gitu ya, kenapa kok terjadi banyak sekali semacam kayak permasalahan dalam rumah tangga, kok kayaknya nggak habis-habis gitu, kok kayaknya berat gitu. Lalu yang terbersit dalam saya, oh bener juga, nikah ini kan ibadah
Terlama. Iya, terpanjang dan pahalanya pun besar gitu ya. Jadi ya ada apa ya ibaratnya ada timbal baliknya gitu, ada konsekuensinya gitu. Oh, yo pantas aja. Ternyata ya banyak hal benar sekali yang harus kita lalui, yang kita harus benar-benar melibatkan Allah, harus sabar, harus pengertian dan lain semacamnya. Ternyata memang yes dari agama ini emang ibadah yang terpanjang dan dan katanya pahalanya juga besar ya. Besar sekali. Sekali karena membahas masalah keluarga ini. Baik, karena kita terbatas waktu gitu ya, sahabat Nasiah, mungkin nanti di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi, atau mungkin ada dari sahabat Nasiah ingin konseling mungkin ya dengan narasumber kita, mungkin bisa ke Yunda Nur Ahlina Saidah karena beliau adalah seorang psikolog, ataupun ke Yunda Nur Afifah karena beliau juga konselor dari Biksa. Nah, Biksa itu apa? Mungkin bisa dipromosikan, Yunda. Sekalian promosi. Jadi Biksa itu memang biro yang ada di dalam Aisyah, yang itu di bawah Majelis Tablik dan Tarji, yang itu singkatannya Biro Keluarga Sakinah Aisyah. Jadi memang terkait persoalan apa saja yang mungkin tadi disampaikan, ada konseling pranikah, mulai dari pranikah, jadi apa saja yang perlu dipersiapkan sampai pada pernikahan, berikut persoalan-persoalan dalam pernikahan seperti itu. Mungkin nanti bisa kolaborasi ya suatu saat dengan psikologi. Barangkali nanti dari viewer semuanya ataupun sahabat Nasiah ingin berkonsultasi bisa ke beliau semuanya. Baik. Oke, mungkin berbicara tentang perempuan ataupun Kartini, karena ini masih Semarak Kartini. Kartini memang sudah tidak ada, tetapi semangatnya masih sangat terasa gitu. Kemudian kita sebagai perempuan ini terlahir istimewa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi rubah insecure dalam diri kita menjadi syukur. Seperti itu. Dan mainkan peran perempuan karena peran perempuan adalah penyeimbang roda kehidupan. Itu saja dari kami, Albiru Manitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam santun, nakama, excellent. Terima kasih Yunda sudah mengikuti Bincang NA kali ini. Don't forget to subscribe, like, comment, and share konten kami agar manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak orang. Sampai jumpa di Bincang NA selanjutnya. Assalamualaikum.